Baik, puji nama Tuhan ya. Bulan September adalah bulan yang spesial buat IFJ Tondano ya, karena bulan September merupakan bulan yang kita merayakan ulang tahun, dan pelaksanaan ulang tahunnya akan dilaksanakan di minggu yang terakhir, saudara ya. Jadi ada perubahan sedikit. Dan tema secara global adalah berbicara tentang at peace, saudara. Tapi hari ini saya merasa terdorong untuk kita akan bersama-sama belajar dari tema khusus untuk ulang tahun gereja, deeper, saudara ya. Yaitu secara hurufiah atau secara harafiahnya memiliki pengertian lebih dalam. Katakan bersama, lebih dalam. Dan saya berdoa demi anugerah Tuhan, biar kiranya di dalam ulang tahun yang ke-24 ini menjadi suatu musim yang baru untuk kita bisa mengalami Tuhan lebih dalam. Nah, perjalanan kehidupan kerohanian untuk lebih dalam itu di dalam area apa saja? Maka saya ingin membagi pada pagi siang hari ini di dalam 4 area yang penting. Hal yang pertama adalah untuk setiap kita memiliki akar yang lebih dalam. Di dalam Kolose 2 ayat 7 dikatakan seperti ini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia ya. Di dalam Kolose 2 ayat 7 dikatakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Nah, kata akar ini selalu identik dengan pohon. Benar, saudara ya. Sekalipun ada mungkin penggunaan seperti misalnya dalam kata atau di dalam kalimat ada akar kata ya. Ada akar kata, tapi biasanya kata akar ini akan lebih identik dengan pohon. Sebuah pohon akan menjadi lebih kuat ya, lebih bertumbuh apabila kemudian dia menancapkan akarnya semakin dalam. Kalau kita perhatikan pohon bambu, dia itu kan pohon yang menjulang tinggi. Dia membutuhkan waktu yang lebih lama dari semua pohon yang lain untuk bagaimana kemudian bertumbuh lebih dulu secara ke dalam, saudara ya, secara ke dalam. Dan kemudian begitu akarnya kuat, tiba-tiba dia di dalam waktu yang tidak terlalu lama akan menjulang tinggi. Dan akan sangat sulit untuk digoyahkan. Jadi semakin dalam akar dari sebuah pohon akan membuat dia akan semakin kokoh ya. Amin, saudara ya. Kalau kemudian kita bisa melihat, saudara ya, di dalam Markus pasal 6 ayat 16 sampai 17 ya. Markus pasal 4 ayat 16 sampai 17 ini perumpamaan tentang seorang penabur yang menabur benih, saudara ya. Dikatakan demikian, demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ayat 17-nya perhatikan, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Kita bisa perhatikan di sini benih yang kemudian bertumbuh menjadi sebuah pohon diibaratkan seperti seseorang yang kehidupan kerohaniannya tidak berakar di dalam firman. Ya, seperti ditaburkan di tempat yang berbatu-batu, saudara ya. Jadi pengandaian pohon ini seperti kehidupan kita. Kalau kita mau kuat, saudara ya, maka kita perlu untuk menancapkan akar di dalam Dia, dalam Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman. Amin, saudara ya. Sehingga kemudian tidak akan mudah. Kalau akar itu akan semakin dalam, semakin kuat, dan dia akan lebih mudah untuk mencari air. Kalau kemudian tidak menemukan air, bisa perhatikan sekarang lagi pada musim kekeringan. Sudah, saya memiliki beberapa tanaman di bagian belakang dan ada perlakuan-perlakuan yang tertentu, saudara ya. Karena kesibukan hanya area-area tertentu yang dekat dengan air yang banyak mendapatkan air ya. Di bagian atas itu ada sambungan pipa airnya, saudara, sehingga kemudian membuat tanamannya itu begitu subur, hidup, saudara. Sementara bagian yang akan naik ke atas itu, sebelah kanannya ada rosemary itu, ada beberapa yang kemudian menjadi kering karena kurang mendapat air dan akarnya yang tidak dalam, saudara ya. Nah, setiap pohon yang kemudian mendapatkan air pasti dia akan bertumbuh, bahkan berbuah, saudara. Nah, demikian daripada setiap kita di dalam perjalanan 24 tahun IFJ ini, setiap kita harus bisa berakar secara kuat di dalam kebenaran firman. Amin, saudara. Berakar secara kuat di dalam Dia. Maka kita harus menyukai akan firman itu. Di dalam Mazmur pasalnya yang pertama, ya, Mazmur pasalnya yang pertama, dengan jelas di sana dikatakan di ayat 2 sampai ayat yang ketiga, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, perhatikan lagi hubungannya antara orang yang merenungkan dengan pohon, saudara ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air,
yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi setiap kita saudara akan lebih luar biasa lagi, lebih dalam lagi kalau kemudian kita itu ditanam seperti pohon di aliran air saudara ya. Kalau kemudian di pohon di aliran air atau di sebuah tepi sungai saudara, maka dia tidak akan mengalami musim kekeringan. Akan selalu hijau daunnya, akan selalu berbuah saudara. Bahkan kemudian ada garansinya di bagian akhir, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Setiap kita jangan hanya kemudian membaca firman sambil lalu. Amin saudara. Harus firman itu menjadi suatu kesukaan. Firman itu harus menjadi suatu kesenangan saudara ya. Karena di sini dikatakan kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan bukan hanya dibaca, tapi direnungkan. Amin saudara. Direnungkan itu apa? Dikunyah. Seperti misalnya hewan yang memamah biak saudara ya. Misalnya saya kasih contoh seperti sapi atau kambing ya. Kuda itu adalah hewan yang memamah biak. Ketika mereka makan saudara ya, makan rumput, ya tidak akan langsung ditelan. Ya, tidak akan langsung ditelan, tetapi kemudian ada waktunya kayak dikeluarkan kembali, masuk kembali, dikunyah kembali. Nah, dikunyah itu adalah pemahaman tentang merenungkan. Jadi firman itu bukan hanya kemudian dimakan, kemudian langsung telan, tapi dikunyah, direnungkan saudara. Amin saudara. Ya, orang-orang yang ada di Berea, ya kehidupan mereka lebih baik daripada yang di Tesalonika. Karena apa? Karena mereka bukan hanya sekedar menerima pengajaran, tetapi kemudian menyelidiki, merenungkannya. Yo katakan harus selidiki, harus renungkan firman. Kapan saudara? Siang dan malam saudara. Yuk. Jadi hari ini kita harus mengalami suatu musim yang baru untuk mengalami lebih dalam, berakar di dalam Dia, berakar dalam firman, memiliki kesukaan untuk membaca firman dan merenungkannya sepanjang siang dan malam. Maka kita akan mengalami seperti apa yang dijanjikan di dalam Mazmur 1 ayat 3 bagian terakhirnya, apa saja yang diperbuatnya akan berhasil saudara. Jadi itu hal yang lebih dalam yang pertama. Kemudian hal yang kedua adalah menolakkan perahu ke tempat yang dalam. Ya, menolakkan perahu ke tempat yang dalam. Di dalam Lukas 5 ayat 3 sampai 6 ayatnya berkata seperti ini. Ia yaitu Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Pesan ini adalah buat setiap jemaat yang ada di marketplace, mereka yang ada di dunia usaha dan di dalam suatu pekerjaan saudara ya. Karena di sini pesan ini disampaikan kepada Petrus yang lagi menjala ikan. Perhatikan saudara, dari ayat ini bahwa kerja keras itu belum tentu bisa menghasilkan, belum tentu bisa mendapatkan sesuatu saudara. Sekalipun ada pernyataan seperti ini, kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Pernah kan mendengar yang seperti itu saudara ya? Tapi saudara, kita boleh melihat di sini telah semalam-malaman saudara, telah sepanjang malam kami bekerja, bukan bekerja nao-nao saudara. Bekerjanya bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Ya kalau seseorang itu mungkin bisa bekerja lebih smart, menggunakan teknologi, bisa memperoleh hasil yang lebih. Kita pahamilah. Kalau Petrus kan mungkin berdasarkan pengalamannya dia. Tapi sebetulnya dia udah menggunakan teknologi sedikit sudah. Karena ada perahu, kemudian ada jala. Itu adalah alat bantu untuk bisa menangkap ikan.
Tapi tidak cukup smart sebetulnya untuk mendapatkan hasil yang lebih. Belajar dari para nelayan yang di Danau Tondano, saudara. Karena mereka sudah melalui riset lah, melalui suatu penelitian. Karena ada fakultas perikanan yang kemudian memberikan hasil-hasil dari penelitian. Ya harus ada perlakuan seperti misalnya penambahan cahaya. Karena ada ikan tertentu yang fototaksik, yaitu ikan yang tertarik kepada cahaya. Ya dimaklumilah dia tidak menyelesaikan 148 SKS sampai 156, saudara. Ya, zaman dulu kan tidak ada fakultas perikanan, sudah apalagi universitas perikanan nggak ada. Sehingga kemudian ya teknologi yang seperti itu. Jadi lebih smartnya adalah para nelayan yang ada di Danau Tondano. Kalau perhatikan kalau jalan ke danau, pinggir danau pada saat mulai senja sampai malam itu, maka akan bertaburan lampu-lampu. Itu apa? Itu adalah salah satu cara yang lebih smart, menggunakan pengetahuan, menggunakan hasil riset, saudara. Untuk kemudian bisa mendapatkan ikan yang lebih. Nah, kalau tilapia mosambika atau saya katakan ikan ya yang jenisnya sama lah dengan mujair, saudara ya. Itu bukan ikan yang jenis bergerombol, saudara. Ya, kalau kemudian kita boleh melihat di bagian akhirnya menangkap sejumlah besar ikan, saudara. Itu udah mujizat, saudara. Karena apa? Jenis ikan-ikan yang ada di danau nggak seperti cakalang, nggak seperti Katsuanus pelamis, nggak seperti misalnya ikan malalugi, saudara, yang bergerombol sampai jumlah puluhan ribu, saudara. Maka ketika kemudian bergerombol ditebarkan jala ya bisa menangkap dalam jumlah besar. Tetapi jenis ikan di danau nggak bergerombol seperti itu, dia menyebar dan bisa terjadi mujizat yang seperti ini. Saya mau berkata setiap kita, saudara ya, bisa saja kemudian bekerja sangat keras, bisa mendapatkan hasil. Bisa seperti case daripada Simon ini, saudara. Tetapi bisa juga kemudian mendapatkan hal yang lebih. Kalau kemudian kita bekerja cerdas istilahnya atau smart, saudara. Tapi saya mau beritahu suatu rahasia besar di tempat ini adalah bagaimana kemudian kita bekerja berdasarkan kepada sebuah perintah daripada Tuhan. Karena kita melihat di sini, saudara ya, bahwa kemudian Tuhan menyuruh. Petrus sebetulnya enggan. Karena itu mungkin pada pagi hari itu bukan waktu untuk ikan itu lagi beruaya, saudara. Lagi kemudian mendekati wilayah-wilayah tertentu. Ya bukan waktunya, karena biasanya menangkap itu pada malam hari. Ya kalau mungkin menggunakan jubi, menggunakan metode-metode yang lain ya bisa digunakan dengan hasil yang sedikit. Tapi kita bisa melihat sini bahwa ada faktor Tuhan di dalam setiap usaha, dalam pekerjaan kita yang membuat kita bisa sangat produktif, memberikan hasil yang sangat luar biasa. Nah perhatikan, tolakan perahumu ke tempat yang dalam bukan sekedar sebuah perintah untuk menggeser perahu ke perairan, saudara. Saya memperhatikan di sini adalah bahwa sebelum perintah itu adalah Tuhan menggunakan perahu, yaitu tempat kita usaha atau tempat kita bekerja sebagai mimbar untuk dia mengajar. Amin, saudara. Karena itu yuk, semua para pengusaha di tempat ini yang para pekerja, gunakanlah tempat kita bekerja, tempat usaha kita untuk menjadi mimbar, untuk menyampaikan akan pengajaran daripada Tuhan. Entah melalui mulut seseorang, entah melalui mulut kita, saudara. Kalau kita kemudian memiliki wewenang, ya kalau pengusaha kan owner kan punya wewenang, saudara. Kalau kemudian seorang di ASN dengan sebuah posisi tertentu kan, entah itu mungkin dia adalah kabit, ya, kaban, kadis, bukankah ada anak buah di bawah, saudara? Tidak perlu harus menunggu di dalam level jabatan yang lebih tinggi, saudara. Untuk apa? Untuk kemudian area yang Tuhan izinkan untuk kita memiliki otoritas di sana, ya jadikan itu sebagai satu mimbar. Untuk baik melalui hidup kita atau melalui orang lain untuk menyampaikan pengajaran yang bersumber daripada Injil, yang bersumber daripada Yesus Kristus. Seperti di sini Petrus mengizinkan, saudara. Ya, Tuhan suruh bertolak sedikit lebih jauh supaya kemudian ada suatu jarak tertentu yang memungkinkan dia bisa menjangkau lebih banyak orang yang ada di pinggir pantai dari wilayah itu, saudara. Dan kemudian dia mulai mengajar sampai selesai. Amin, saudara. Mau menjadikan tempat di mana kita kerja atau usaha sebagai mimbar untuk kita mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Kemudian hal yang kedua, bukan sekedar untuk ditolakkan ke tempat yang dalam. Ya kalau kemudian usaha kita adalah usaha penangkapan ikan, ya nggak masalah ditolakkan ke tempat yang dalam. Nggak akan mungkin kan kalau kemudian usaha restoran tempat yang dalam yang mana gitu. Tapi kita bisa melihat di sini adalah satu
satu rahasia adalah, tetapi karena engkau menyuruhnya, ketatan kita kepada perintah daripada Yesus. Karena itu saya mengajak setiap jemaat untuk bisa terbuka dengan suara Tuhan. Karena dia bisa memberikan suatu instruksi, bisa memberikan suatu tuntunan di dalam pekerjaan atau usaha kita, saudara. Entah mungkin melalui suatu pesan firman, atau sesuatu yang kemudian secara audible kita dengar, atau sesuatu yang ditaruh di dalam hati nurani kita, untuk kemudian kita bisa mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Karena Petrus ini mendengar, tolakan perahu ke tempat yang lebih dalam dan tebarkan jala. Jadi ada dua perintah. Mari setiap kita, saudara, di dalam usaha, dalam pekerjaan, untuk mengizinkan Tuhan memakai hidup kita, memakai tempat di mana kita bekerja, usaha kita menjadi mimbar untuk menyampaikan pengajaran dari Dia. Amin, saudara. Itu hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga, saudara. Hal yang ketiga, di dalam refleksi ulang tahun yang ke-24 ini, saya mengajak setiap kita untuk masuk ke dalam penyembahan yang lebih dalam. Katakan penyembahan yang lebih dalam. Dalam konteks perjanjian lama, penyembahan yang lebih dalam itu enggak sembarang orang, hanya orang-orang terbatas. Mereka yang dari keturunan Lewi dan secara khusus dari garis keturunan Harun. Karena yang masuk kalau dikategorikan sebagai penyembahan yang dalam bukan di pelataran atau halaman, bukan hanya di ruang kudus, tapi sampai masuk ke ruang maha kudus, karena di situ tempat kemuliaan yang ada tabutnya, saudara, yang melambangkan suatu hadirat Tuhan. Antara sayap dari dua kerubim itu ada api birunya, itu melambangkan Tuhan hadir, kehadiran Tuhan. Dan kalau kemudian masuk ke sini enggak sembarang waktu, masuk ke sini hanya kategori imam besar yang terjadi setahun sekali. Jadi bisa dibayangkan untuk penyembahan lebih dalam di dalam konteks Taurat, di dalam konteks perjanjian lama hanya dilakukan oleh satu orang dari garis keturunan Harun sebagai imam besar. Nah, di dalam konteks perjanjian ya kita bersyukur, saudara. Karena Yesus menjadi imam besar kita, dia bukan dari keturunan Lewi atau keturunan Harun, tapi dia dari suku Yehuda. Tapi dia menjadi imam besar kita yang kemudian mengubah setiap tata cara di dalam konteks perjanjian lama ke konteks perjanjian baru yang memungkinkan kita kapan saja, every time, setiap waktu, setiap saat untuk kita bisa mengalami akan kemuliaan hadirat Tuhan sebagaimana yang terjadi di dalam ruang maha kudus. Kita bisa mengalami tanpa dengan ketakutan, tetapi dengan keberanian. Karena apa? Kalau dahulunya kan harus kudus suci melalui suatu upacara pengorbanan daripada hewan untuk menguduskan kehidupan daripada imam besar. Sehingga ketika dia bertemu dengan kemuliaan Tuhan, dia nggak mati, saudara. Nah, itu makanya para imam besar dalam penyelenggara ibadah, dia harus dilengkapi dengan ada tali ya, rantai yang kemudian diikatkan di kakinya kalau lagi ada, kemudian ada belnya, saudara ya. Kalau kemudian sambil jalan berbunyi masih hidup, saudara. Tapi kalau kemudian udah nggak bunyi, tarik aja, saudara. Nggak bisa kemudian masuk kemudian tarik, saudara ya. Mati, saudara, pasti. Jadi ada ketakutan, tapi kita di dalam perjanjian baru itu kita bersyukur untuk New Covenant, saudara, bahwa kita bisa menghampiri dengan keberanian oleh karena darah daripada Yesus Kristus. Matius 27 ayat 50 sampai 51, ini revolusi yang dilakukan oleh Tuhan di dalam hal supaya kita mengalami penyembahan yang lebih dalam. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Apa maknanya? Apa artinya? Tabir bait suci itu kan yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus, saudara. Jadi kalau seorang imam besar, dia harus membuka tabir itu, saudara, dan diselubungi dengan asap dari dupa yang selalu kemudian menyelubungi supaya tidak dengan kasat mata dia melihat kemuliaan itu, saudara. Nah, pada saat kematian Tuhan, itu era baru, saudara. Era baru di dalam penyembahan. Karena sudah terbelah dua, tidak ada lagi pembatas. Dan setiap kita dengan membawa darah daripada anak domba, yaitu darah daripada Tuhan, yang lebih kuat daripada darah hewan korban persembahan dalam konteks perjanjian lama. Sehingga kita dengan keberanian dapat menghampiri takhta kasih karunia. Amin, saudara. Dan itu adalah anugerah buat setiap kita. Di dalam Ibrani 9:14 dikatakan seperti ini, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri
kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Selanjutnya apa saudara? Pernyataannya akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Supaya apa? Tujuannya supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin saudara. Nah, penyembahan di dalam hal yang lebih dalam itu yang seperti apa? Karena Tuhan itu kan roh. Maka setiap kita itu harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4:24, Allah itu roh. Dan barang siapa yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Perhatikan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, bukan saudara? Bagian luarnya ini adalah pelatarannya. Biasa kalau kita ada lagu begini, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Jadi pada saat kita ada di pelataran, yang dilakukan adalah bagian luar ini. Jadi pujian. Pujian itu bagian apa? Bagian luarnya. Jadi yang bisa dirasakan panca indera. Makanya kalau kemudian orang beribadah datang memuji Tuhan, dia bisa sambil bertepuk tangan sambil lihat kiri kanan. Memasuki
timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu, sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu, sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Kita bisa melihat 4 level, 4 tingkatan sudah. Mengenai ketinggian air dari sungai yang mengalir dari bait Allah ini sudah. Yang pertama di mata kaki sudah. Kalau di mata kaki kita bahkan bisa berlari sudah. Benar bukan saudara? Ya. Kalau kemudian di lutut ya bisa berjalan, berlari agak sedikit sangat sulit sekali. Kemudian sampai di pinggang ya berjalan dengan lebih perlahan karena hambatan dari air yang mengalir itu lebih besar lagi. Tapi kalau kemudian dia menjadi sungai saudara, menjadi sungai. Dan sungai yang dalam tidak terseberangi, yang dapat dilakukan adalah berenang. Sebetulnya apa yang dikatakan Yeskiel ini adalah sesuatu yang berbicara tentang kepenuhan daripada Roh Kudus saudara. Ada tingkatannya saudara. Kalau orang itu tidak bisa mengaku Yesus itu Tuhan, gak ada Roh Kudusnya. Karena pengakuan bahwa Yesus itu Tuhan hanya dapat dilakukan kalau Roh Kudus bekerja. Nah, itu level pertama. Level yang kedua apa? Kalau seseorang dapat mengaku Yesus itu Tuhan, itu ada karya Roh Kudusnya. Karya saudara, tapi belum kepenuhan. Kalau kepenuhannya adalah saat Pentakosta, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Itu level ketiga. Level keempatnya apa saudara? Dipenuhi secara terus menerus. Kalau yang dipenuhi di dalam Kisah pasal 2 saudara, itu adalah pletos, dipenuhi pada saat itu. Nah, Roh Kudus itu kan seperti air saudara, ya bisa kering. Seperti minyak yang bisa menguap saudara. Nah, itu penggambaran tentang Roh Kudus. Nah, tingkatan yang keempat, seperti sungai ini adalah tingkatan kita dipenuhi dengan pemahaman pleros, dipenuhi secara terus menerus. Kita mungkin memiliki pengalaman tahun-tahun 90-an kita mengalami dipenuhi Roh Kudus. Tapi apakah kemudian kita mengalami plerosnya, dipenuhi secara terus menerus sampai dengan saat ini? Jadi setiap kita harusnya jangan bangga dengan pemakaian Tuhan di masa lalu. Sementara sekarang kemudian kita mengalami kemunduran. Setiap kita ini harus bisa mengalami dipenuhi secara terus menerus, saudara. Mau level yang mana, saudara? Di mata kaki, di lutut, di pinggang, atau sampai ke berenang, saudara. Karena airnya mengalir dari sumber yang tak terbatas dalam kehidupan kita. Nah, di dalam refleksi 24 tahun IFJ, saya mengajak, mendorong setiap kita untuk mengalami sampai yang keempat, saudara. Dipenuhi secara terus menerus. Kita bisa melihat seperti apa kehidupan daripada orang di dalam level yang keempat ini, saudara. Di dalam diri Paulus, Kisah Para Rasul 20 ayat 22 sampai 23, saudara. Dikatakan 23a, dikatakan begini. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku. Kalau kita baca ayat 23 lanjutan bagian B-nya, sengsara dan penderitaan yang dihadapi. Nah, boleh lihat ke depan, saudara. Kalau seseorang itu dipenuhi Roh Kudus, dia akan berkata, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan dia tidak membuat keputusan atas dirinya sendiri. Keputusannya berdasarkan kepada apa yang dituntun oleh Tuhan. Seperti Filipus yang kemudian disuruh oleh Tuhan, dekatilah kereta itu yang ada orang Etiopianya, saudara. Ya seperti itu. Atau seperti perjalanan Paulus dan Silas, karena Roh Kudus mencegah untuk mereka ke Asia. Mereka diarahkan kemana? Wilayah Makedonia, saudara, ke Filipi. Nah seperti ini, aku sebagai tawanan roh. Tawanan itu apa sih? Kalau kita memperhatikan, ini istilah perang sebetulnya, saudara ya. Kalau satu tentara kalah, saudara ya, maka tentara yang hidup akan dijadikan sebagai tawanan. Nah tawanan itu apakah dia bisa membuat keputusan atas hidupnya selanjutnya? Enggak, saudara.
Tawanan itu akan dilucuti senjatanya. Kalau kemudian dalam konteks perjanjian lama itu kasut atau alas kakinya itu akan ditanggalkan, saudara. Jadi begitu alas kakinya ditanggalkan, apa yang terjadi? Ini tujuannya untuk melemahkan tawanan perang itu. Karena apa? Dia tidak akan fokus bagaimana melarikan diri, saudara. Karena fokus kepada kesakitan yang akan terjadi pada saat dia menginjakan pasir atau tanah. Nah, wilayah Timur Tengah kan itu bukan wilayah yang seperti Tondano, saudara. Wilayah Timur Tengah itu kan wilayah yang kering, panas, berbatu-batu, padang gurun, saudara, berpasir. Nah, apa yang terjadi kalau siang hari kemudian kalau dilepas tawanannya? Mereka pasti fokus kepada menyelamatkan kaki, saudara. Coba aja, situ ada pasirnya. Dan lepaskan kasut, saudara. Lepaskan sepatu, yang terjadi apa? Pasti mau menyelamatkan untuk segera keluar dari tumpukan pasir itu, saudara. Jadi tawanan itu nggak bisa membuat keputusan atas dirinya sendiri. Nah, setiap kita mau ke level yang mengalir seperti ini. Seperti kalau seorang, ya dia tinggal berenang, kalau kemudian sudah sungainya begitu dalam. Dia tinggal mengikuti aja, saudara. Karena kalau dia melawan arus, semakin lama dia akan semakin lemah. Semakin lama dia akan semakin lemah. Satu waktu, saudara, saya menjadi tim yang mendampingi daripada teman-teman di Summer Mission, saudara, pimpinan Pastor Denny Hanafi. Setelah pelayanan yang dilakukan di beberapa kota termasuk daerah Patokan, saudara, ya, Patokan. Waktu itu masih di awal-awal, mungkin tahun 99 atau 2000 atau 2000-an sedikit, saudara. Karena saya dari biasa memang sudah tahu tentang soal snorkeling, saudara, ya. Karena itu kan satu mata kuliah, saudara, di Fakultas Perikanan, dan banyak kali prakteknya di Bunaken. Jadi tahu seluk-beluk Bunaken, saudara. Nah, satu waktu kemudian yang terjadi adalah itu ada jadi nyewa kapal, dan kemudian di bagian yang dari arah kampung, bukan yang di bagian liang, ya, saudara, ya. Jadi dari sisi yang kelihatan Pulau Siladen, ya, saudara. Dan yang terjadi adalah pergerakan air. Karena itu biasanya kalau dari air pasang ke air surut atau air surut ke air pasang akan selalu diiringi dengan pergerakan massa air yang menjadi suatu arus yang sangat deras sekali. Yang terjadi kemudian adalah posisi daripada perahu itu ada di bagian yang kemudian aliran di bagian sini aliran arusnya ke arah sini, sudah. Dan yang terjadi adalah rombongan itu begitu banyak dan kemudian ada orang yang berupaya. Semakin kemudian menjadi lemah, semakin kemudian terkuras energinya. Dan saya kemudian ngomong, sudah, sebagai orang yang diberi tanggung jawab untuk mendampingi, saudara, ya setidaknya keselamatan mereka kan menjadi tanggung jawab saya juga. Yang diberitahu adalah sudah kapalnya disuruh untuk kemudian ke arah bagian ujung daripada arus itu yang mengalir. Dan setiap orang tidak usah berupaya untuk kemudian dia berenang berlawanan. Sudah mengalir aja sambil kemudian nikmati, apalagi kemudian ada masker sambil lihat. Karena di dalamnya itu koralnya, saudara, dan ikan-ikan itu begitu sangat bagus sekali. Sehingga kemudian tidak menjadi kecapean, kelelahan. Nah, setiap kita, saudara, dalam aliran-aliran air Roh Kudus, tidak usah sudah melawan, saudara, arusnya. Ikuti aja, saudara. Kemana aliran itu akan pergi. Maka kita akan bisa menikmati sebagaimana ujung daripada sungai itu. Maka di sana ada pohon-pohon yang daunnya menghasilkan obat, saudara. Dan kemudian begitu banyak sekali ikan. Sehingga ada penjemuran pukat, penjemuran ikan. Nah, setiap kita pada hari ini, yuk mari bersama-sama, saudara, untuk mengalami hal yang lebih dalam. Amin, saudara. Di dalam hal kita berakar dalam firman. Kemudian kita menolakkan setiap usaha pekerjaan kita ke tempat yang dalam dengan mengizinkan Tuhan. Menjadikan tempat usaha pekerjaan kita sebagai mimbar untuk menyampaikan pengajaran. Dan kemudian bisa mendengar apa yang ingin Tuhan instruksikan di dalam pekerjaan atau usaha kita. Kemudian yang ketiga, kita harus bisa menyembah lebih dalam. Dan yang terakhir adalah harus mengalir dalam aliran sungai kehidupan, yaitu aliran Roh Kudusnya. Saya mengundang para pemain musik untuk maju ke depan dan kita siapkan kehidupan kita untuk bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus.